Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bertemu lagi di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 37 sampai ke 41. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Berbahagia kita sekalian yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, melangkah dalam kebenarannya, dan kiranya Tuhan yang menyertai kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu kembali di dalam PA Online ini. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami supaya melalui apa yang kami baca dan pikirkan dan renungkan ini, Engkau berkata-kata kepada kami, dan melalui kebenarannya kami dituntun untuk tahu apa yang Tuhan kehendaki kami ini sebagai umat-Mu bagaimana harus hidup. Tuntunlah kami dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, dan kiranya lebih banyak daripada yang dikatakan manusia, Engkau sendirilah yang berkata-kata dalam setiap hati kami orang-orang percaya. Tuntunlah kami di jalan yang benar, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah sesungguhnya menjadi satu bagian dengan bagian yang minggu lalu, yaitu tentang khotbah Petrus. Jadi bagian ini adalah merupakan respon dari apa yang dikhotbahkan Petrus sebelumnya ya. Di dalam ayat yang ke-37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Nah, hal itu menunjuk kepada khotbah Petrus ya. Bagaimana Petrus dalam khotbahnya itu menyatakan kepada mereka bahwa Yesus Kristus itu yang sudah mereka salibkan sesungguhnya adalah Mesias ya. Dialah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Yesus Kristus itu sudah mereka salibkan dan mati, tetapi ia bangkit, dan setelah bangkit dia kemudian dipermuliakan dengan naik ke surga. Dan sang juru selamat itulah yang mengaruniakan Roh Kudus yang saat itu ya dinyatakan kepada mereka dengan tanda-tanda dan mujizat, dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda, yang membuat mereka semua orang-orang yang berkumpul di Yerusalem dari segala bangsa itu bisa mendengarkan Injil dalam bahasa mereka sendiri. Itu adalah perbuatan, itu adalah karya Allah, karya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah saudara-saudara, di dalam ayat 37 itu dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, lalu dikatakan hati mereka sangat terharu. Nah saudara-saudara, kata terharu ini dalam bahasa aslinya itu mempunyai arti cut to the heart gitu. Jadi terpotong sampai ke hati. Jadi kalau saya boleh memakai bahasa Indonesia yang barangkali lebih cocok, itu adalah
mereka semua itu teriris hatinya, begitu ya. Jadi terharu itu artinya teriris hatinya. Yang melambangkan itu ada penyesalan, ada rasa bersalah yang membuat hati mereka seperti terluka, gitu ya. Tapi bukan cuma terluka, sekaligus tergugah merasakan kesedihan itu dan mereka menyesal. Sehingga kemudian mereka itu bertanya kepada Petrus dan kepada murid-murid yang lain itu ya. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Artinya, kami tahu yang kau katakan itu benar. Kami tahu kami sudah menyalibkan orang yang benar itu, yang sesungguhnya adalah orang yang diutus Allah untuk menjadi juru selamat. Sekarang bagaimana kami bisa ditolong dari kesalahan kami itu? Nah, kira-kira begitu ya. Apa yang harus kami perbuat? Nah, saudara-saudara, dari pertanyaan itu kita menemukan jawaban yang bukan hanya menjadi jawaban bagi orang-orang yang bertanya itu, tapi juga jawaban bagi kita semua, saudara-saudara, orang yang berdosa. Dua hal yang dikehendaki Tuhan, yaitu yang pertama dikatakan bertobatlah. Dan yang kedua, hendaklah kau masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Petrus menjawab orang banyak itu. Tetapi sungguhnya dia menjawab kepada pribadi-pribadi. Ya, dikatakan hendaklah kamu masing-masing. Jadi bukan secara umum, bukan rombongan, tetapi tiap-tiap orang hendaklah yang pertama bertobat. Bertobat itu artinya berbalik, saudara-saudara ya. Bahasa aslinya itu menunjukkan bahwa itu sebuah tindakan di mana orang itu berbalik, ya. Berbalik dari apa? Berbalik dari pikiran-pikirannya sendiri, pendapat-pendapatnya sendiri, keinginannya sendiri, berbalik kembali kepada jalan Tuhan, mencari kehendak Allah, mencari perkenan Tuhan. Nah, begitu ya. Jadi bertobat bukan cuma menyesal, saudara-saudara. Menyesal itu artinya saya menyadari kesalahan saya, lalu saya meratapi kesalahan saya berhenti berbuat jahat, itu menyesal. Tetapi berbalik itu bukan cuma berhenti berbuat jahat, tetapi melakukan apa yang baik, ya. Dulu dia berbuat jahat, sekarang dia berbuat baik. Dulu dia mengikuti diri sendiri, sekarang dia mengikuti kehendak Tuhan. Itu bertobat, ya. Di dalam Kolose dikatakan orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi biarlah dia bekerja dan kemudian dia bisa memberi. Perhatikan ya, orang mencuri itu mengambil milik orang lain. Tapi kalau dia bertobat, dia bukan cuma berhenti mencuri, tetapi dia bekerja dan kemudian dia memberi kepada orang lain. Nah, itulah dia bertobat. Nah, dalam konteks yang kita baca ini, saudara-saudara, Petrus itu mengatakan bertobatlah. Artinya apa? Engkau sudah mengikuti keinginanmu sendiri. Engkau berpikir dengan dirimu sendiri, mencari kepentinganmu sendiri. Engkau sudah melawan Tuhan. Sekarang bertobatlah. Artinya apa? Tinggalkanlah keinginan-keinginanmu sendiri. Tinggalkanlah pikiran-pikiranmu sendiri. Sekarang berbaliklah, ya. Berjalan di jalan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan di dalam tuntunan Tuhan. Itu ya. Itu yang dikehendaki, saudara-saudara. Yang kedua, dikatakan setelah itu biarlah engkau dibaptis. Saudara-saudara sekalian ya, baptis itu menunjukkan sebuah komitmen, ya. Dikatakan engkau dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Itu menunjukkan apa, saudara-saudara? Itu komitmen untuk mengikut Tuhan Yesus, mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian berjalan sebagai umat-Nya. Nah, saudara-saudara sekalian, dari sini kita mengerti bahwa
itulah yang dikehendaki Allah bagi semua kita orang percaya. Yaitu apa? Ketika kita mau diselamatkan, saudara saya, membawa keselamatan itu, maka yang pertama, kita harus bertobat, berhenti berpikir untuk diri sendiri. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang rendah hati di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Itu betul, saudara ya. Bagaimana kita bisa menerima Kristus? Yang pertama-tama kita mesti menyadari kita ini orang berdosa. Orang yang sombong tidak akan menerima Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita menyadari kita ini orang berdosa, kita rendah hati di hadapan Allah, kita mengaku kita orang yang miskin di hadapan Allah, maka barulah kita boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak lagi mengikuti pikiran kita sendiri, kesombongan kita sendiri, tapi kita mengatakan, Tuhan, saya mengaku saya orang berdosa. Lalu kemudian kita itu berkata, saya mau mengikut Yesus. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebab saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saudara-saudara, itulah yang membawa keselamatan. Saudara-saudara ya, bukan cuma keselamatan. Kalau kita membaca di ayat 40 itu dikatakan, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bukan cuma keselamatan, tetapi itu sebuah kekuatan untuk menghadapi tantangan angkatan yang jahat ini. Saudara-saudara, saya kira firman Tuhan hari ini membuat kita harus merenungkan. Sudahkah saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tetapi menerima Kristus itu harus dimulai dengan menyadari kita ini orang berdosa. Ya, saya mau bertobat. Saudara-saudara, saya kira gereja harus terus memberitakan kebenaran ini. Menyadarkan bahwa kita ini orang berdosa. Banyak gereja menghilangkan teguran kepada dosa ini. Mereka lebih dahulu menyampaikan kasih Allah. Itu betul. Tetapi kalau kita mengacu pada khotbah Petrus dan mengacu pada apa yang dikatakan Petrus pada orang-orang yang datang mencari Allah itu, dia mengatakan dua hal yang penting ini yang saya kira harus menjadi patokan kita ya. Bertobat dan kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah yang akan menuntun kita beroleh keselamatan. Bukan cuma itu, saudara-saudara, kita beroleh kekuatan untuk melawan angkatan yang jahat ini, melawan arus dunia ini. Waktu kita mengikut Yesus, mengambil komitmen untuk bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudara, itu yang disampaikan oleh Petrus dan kita juga menjadi berita untuk kita juga ya. Nah, dan berikutnya saudara-saudara, ada dua janji yang dikatakan Petrus kepada orang-orang yang mau bertobat dan dibaptis, yang mau mengikut Yesus itu. Yaitu dikatakan gini, maka kamu akan menerima pertama pengampunan dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, ada dua hal ini ya. Kamu akan menerima pengampunan dosamu dan kamu akan menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, yang pertama, dosa kita akan diampuni. Dosa kita akan ditebus, ya, dibayar hutang dosa kita. Oleh siapa? Oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diampuni, kata firman Tuhan. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita bertobat, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darahnya itu membasuh kita. Darahnya itu menyelamatkan kita. Kita dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini benar ya. Kalau kita ingat Paskah, kita selalu diingatkan pada anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia itu ya, yang menebus kita. Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Kalau kita menerima Dia,
kita menjadikan Dia juru selamat kita, maka sesungguhnya darah yang tercurah di Kalvari itu menjadi darah yang menjadi tanda hidup baru kita, sehingga kita ini dibenarkan di hadapan Allah, diampuni dosa kita, dilayakkan untuk bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu yang menjadi juru selamat kita. Saudara-saudara, itulah kekristenan. Kekristenan itu memberitahukan kepada kita bahwa anugerah Allah itu kita terima, bukan karena kebaikan kita, bukan karena pahala kita, bukan karena kepandaian kita, amal kita, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus, juru selamat kita. Dia yang sudah mati membayar hutang dosa kita. Saudara-saudara, itu sebabnya Kristen itu adalah Kristus itu sendiri, ya. Siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, maka dia beroleh pengampunan dosa, dalam arti dia dilayakkan untuk menerima hidup yang kekal, anugerah Allah itu. Sebab tanpa Kristus tidak ada orang yang layak di hadapan Allah. Kalau ada orang yang merasa saya cukup baik, saya cukup pandai, saya cukup bisa beramal, saudara-saudara, sesungguhnya engkau tidak akan bisa selamat dengan apa yang engkau punya itu. Sesungguhnya di hadapan Allah, kebaikan-kebaikan kita seperti kain kotor. Dan siapa yang berani bilang saya tidak pernah berdosa? Dan Tuhan mengendaki kita itu adalah orang yang sempurna. Sebab Allah adalah sempurna, maka Tuhan mengendaki kesucian yang sempurna. Sebab itu tidak ada orang yang bisa selamat. Tapi Yesus Kristuslah yang menjadi juru selamat kita. Karena Dia adalah Tuhan sendiri yang sempurna, yang membayar hutang dosa kita. Itulah kekristenan. Janji yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya saudara dilayakkan untuk bertemu dengan Tuhan dan menerima hidup kekal, tetapi engkau akan menerima Roh Kudus. Hidup kekal kita itu dimeteraikan. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus itu menjadi meterai, kata firman Tuhan, di dalam hati orang percaya. Oleh Roh Kudus itulah kita tahu bahwa sekali kita diselamatkan, kita akan diselamatkan selama-lamanya. Sebab yang menjaga keselamatan kita itu bukan kita, tetapi Tuhan. Yang menjadi meterai hidup baru kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan keselamatan kita. Ya, Roh Kudus dikaruniakan supaya kita memperoleh kepastian keselamatan. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus itu akan memberikan kuasa supaya kita ini bisa hidup di dalam hidup yang baru itu. Dialah yang akan berikan kepada kita, orang-orang percaya, buah-buah roh itu. Sehingga hidup orang percaya itu bisa memancarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, penguasaan diri, kesetiaan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi roh itu yang mengubah hidup kita, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, roh itu akan memberikan kuasa pada gereja juga, supaya gereja itu boleh menjadi saksi Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Siapakah yang boleh menjadi saksi-saksi? Orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang menerima pengampunan dosa dan menerima kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan itu beritahukan kepada kita bahwa pada hari itu, oleh kesaksian Petrus itu, maka ada 3.000 orang yang memberi dirinya dibaptis, dan jumlah mereka bertambah banyak. 3.000 orang ditambahkan, ya.
Jadi kira-kira hari itu orang Kristen jadi berapa, saudara-saudara? Kalau yang kumpul pertama 120 orang, maka itu menjadi 3.120 orang, begitu ya. Itulah jemaat yang mula-mula, ya. Dan bagaimana mereka hidup, nanti kita akan belajar pada minggu yang akan datang. Nah, tapi saudara-saudara, kalau kita melihat kuasa itu begitu hebat muncul dalam diri Petrus, lalu kita bisa mengerti begitulah sesungguhnya Roh Kudus itu akan memberi kuasa kepada orang yang percaya. Petrus, saudara-saudara, sebelum turunnya Roh Kudus adalah seorang rasul yang emosional, seorang rasul yang gampang ngomong, ya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Petrus pernah menyesal karena dia merasa sesungguhnya aku ini tidak layak untuk mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan memulihkannya. Dan ketika Tuhan akan memakai Petrus yang dipulihkan ini, dia berkata pada Petrus, "Petrus, tunggulah Roh Kudus." Lalu Tuhan mengutus Petrus untuk bersama-sama dengan saudara-saudara berdoa menunggu di Yerusalem. Dan setelah dia berdoa, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus. Dan setelah dia menerima Roh Kudus, dia kemudian bersaksi dengan berani. Dan kemudian oleh kuasa Roh Kudus itulah Petrus kemudian membuat Injil itu diberitakan dengan tepat. Banyak orang bertobat dan kemudian gereja bertumbuh. Saudara, pola itu akan terus kita temui di dalam seluruh kitab para rasul nanti, ya. Berdoa, mendapatkan pimpinan Roh Kudus, Injil diberitakan, dan lalu banyak orang percaya. Saudara-saudara, kalau gitu bagaimana kita harus membangun gereja kita? Dalam konteks ini barangkali juga GKI Immanuel Malang. Mari kita berdoa, itu yang paling penting. Supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus itu akan membuat kita bisa memberitakan Injil dengan kuasa. Dan kemudian banyak orang percaya, banyak orang diselamatkan, dan terus pekerjaan Tuhan bertumbuh melalui gereja kita. Tuhan kiranya menuntun kita, saudara-saudara, sehingga melalui apa yang kita pelajari ini, kita beroleh tuntunan bagaimana kita harusnya melayani. Dan kalau ada saudara-saudara yang bergumul, ada saudara-saudara yang bertanya, apakah yang harus aku perbuat? Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengatakan dua hal yang penting itu, ya. Bertobatlah, berbaliklah dari dirimu sendiri kepada Tuhan. Dan yang kedua, biarlah dirimu dibaptis. Ambillah komitmen untuk mengikut Yesus. Bukan mengikuti pikiran kita sendiri, tapi berjanji pada Tuhan. Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Dan lihatlah, waktu saudara mengambil keputusan itu, engkau akan beroleh keselamatan dari Tuhan. Dan engkau akan beroleh Roh Kudus yang akan berikan tuntunan kekuatan dalam hidupmu. Dan lihatlah, hidupmu bukan hanya akan diberkati, tapi akan menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Dan kau akan beroleh upah yang kekal di sorga itu. Tuhan kiranya menuntun kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan kiranya akan menuntun kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi pelaku firman. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk beroleh pertolongan-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Jikalau saat ini ada keluarga kami, ada saudara-saudara kami yang belum percaya, dan kami rindu untuk mereka datang kepada Tuhan, buatlah kami lebih dahulu berdoa bagi mereka. Mohon Roh Kudus memberikan kuasa-Mu pada kami. Dan ketika kami memberitakan kebaikan dan firman-Mu, biar Engkaulah yang mengubah hati, membuat saudara-saudara beroleh hikmat dari Tuhan,
dan mereka boleh berbalik dan menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, dan Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Terpujilah namamu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Saya bertemu nanti sore jam 6. Kita akan mendiskusikannya di dalam Zoom meeting GKA Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.